Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Fatih Syarifuddin dengan NIM 2208006500042 dari kelas DKVB Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membacakan hasil resume materi mengenai metode evaluasi dalam metodologi desain. Metode evaluasi adalah pendekatan yang digunakan dalam metodologi desain untuk mengevaluasi dan mengukur kualitas, keefektifan, dan keberhasilan suatu produk atau sistem desain. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa desain memenuhi tujuan yang ditetapkan, mengidentifikasi kelemahan, dan menemukan peluang perbaikan. Konsep metode evaluasi. Metode evaluasi melibatkan proses penilaian yang sistematis untuk mengukur dan mengumpulkan data tentang kualitas, kinerja, dan keefektifan suatu produk atau sistem desain. Kemudian yang kedua, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dengan teknik termasuk pengujian pengguna, analisis, heuristik, survei, wawancara, dan observasi. Kelebihan metode evaluasi. Yang pertama, memperoleh umpan balik pengguna. Evaluasi membantu desainer untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna terkait pengalaman mereka dengan desain, sehingga memungkinkan perbaikan dan pengembangan berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang kedua, identifikasi kelemahan. Metode evaluasi membantu mengidentifikasi kelemahan dan masalah yang mungkin terjadi dalam desain, sehingga memungkinkan perbaikan sebelum produk atau sistem desain diluncurkan secara resmi. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Evaluasi memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan desain yang didasarkan pada bukti dan data yang terkumpul selama proses evaluasi. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Evaluasi secara teratur dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan dan iterasi desain yang berkelanjutan, memastikan desain tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Kelemahan metode evaluasi. Yang pertama ialah waktu dan biaya. Evaluasi yang komprehensif dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama jika melibatkan pengujian pengguna yang melibatkan partisipasi aktif pengguna. Yang kedua, terbatasnya generalisasi. Hasil evaluasi mungkin tidak selalu dapat langsung diterapkan secara umum, karena pengguna dan konteks yang terlibat dalam evaluasi mungkin memiliki karakteristik unik. Ketiga, subjektivitas. Evaluasi dapat dipengaruhi oleh persepsi dan pendapat subjektif evaluators atau pengguna yang terlibat, sehingga dapat menghasilkan hasil yang relatif. Selanjutnya, tujuan metodologi evaluasi. Yang pertama, mengukur keberhasilan desain. Evaluasi membantu dalam mengukur sejauh mana desain berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, baik itu dalam hal kualitas, fungsionalitas, atau kinerja. Selanjutnya, mengidentifikasi kelemahan. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, kesalahan, atau kekurangan dalam desain yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, memvalidasi desain. Evaluasi digunakan untuk memvalidasi bahwa desain yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, serta memenuhi standar atau persyaratan yang ditetapkan. Selanjutnya, mendorong perbaikan berkelanjutan. Evaluasi memberikan pemahaman yang lebih baik tentang desain dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan melalui iterasi desain yang berulang. Melalui metode evaluasi yang tepat, desainer dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kualitas, kinerja, dan keefektifan desain yang mereka kembangkan. Metode evaluasi dalam metodologi desain memainkan peran penting dalam memastikan bahwa desain memenuhi kebutuhan pengguna, mengatasi kelemahan, dan menghasilkan produk atau sistem yang sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.